Assalamualaikum. Ketemu lagi Mek dengan gue Amai Ranggon. Di video kali ini kita akan mengungkap misteri menyingkap tabir tentang terbentuknya Ranggon. Kita awali dengan sejarah Ranggon. Ranggon sendiri terbentuk dari pembangunan para warga Ranggon sendiri, terletak di Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Tepatnya di Jalan Setia Dharma 1, pertemuan dengan Setia Dharma 3. Dulu Ranggon gelap, banyak banget hal-hal mistis di sana. Ceritanya panjang banget. Maka dari itu, sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Berikut penelusuran tentang Ranggon. Apa aja yang terjadi di sana pada zaman dulu. Maka dari itu, tetap pantengin terus channel Amai Ranggon. Selamat menikmati. Itu yang namanya Ranggon, dulunya dipanggilnya itu Glodogan, atau orang mana itu Glodogan. Memang dulunya tempat itu rada ya serem juga lah gitu. Sebab itu persebelahannya dulunya banyak orang yang meninggal, ada yang mati beranak, ada yang mati tabrak kereta, dan tentu pada ngumpulnya ke situ tuh menyohor gitu namanya. Sekarang aja orang pada tidur situ siang malam. Nah terus apa namanya, ya dulu mah di situ pangkalan beca pertamanya, yang pada narik beca situ orang Ciketi itu, Bang Oke, Bang Midan, Bang Ita, Bang Salim. Pokoknya itu pertamanya itu yang kami di situ dagang di pojokan. Kata Bang Salim itu tukang beca, "Kok masak nasi apa, Pok?" Katanya, "Saya makan di pasar." Berpok pakai bau. Memang Pok nggak peduli, nggak kudu masak yang lauknya enak-enak. Yang penting saya mah nasinya ada sambal sayur deh, Pok. Pok goreng tempe kayak ikan asin kayak terserah. Yang penting saya mah nasinya yang banyak, Pok. Saya makan gembul, makan sepiring penuh. Bang Salim tuh. Iya. Ngopi, Pok, minum kopi. Ada yang doyan kopinya pahit, ada yang enggak terlalu manis, ada yang enggak kental-kental, macam-macam deh tuh kalau pada ngopi. Tukang beca, lama-lama terus dari Bang Ojek, udah ngojek deh tuh. Yang malam kadang-kadang bulan puasa kayak pagi-pagi di jam 9, "Oh, siap." Masuk deh tuh ke dalam warung pada makan. Ada yang pengen makan sambal buangin Kang Ami tuh, lagi ngidam. Kang Ami kalau nyambel tuh di ujung bang, nomor 1 cabai minta pulak makan itu. Bisa ada orang ngidam yang pengen nonton orang makan itu Ati almarhum Pok Ami. Entah kalau orang tukang beca sedang pada makan, Pok Ami Ati menonton, dia ngeliatin. Ati nggak pengen makan, enggak makan dia ngeliatin. Ya entah orang tukang beca udah sudah makan, pulang ya udah palnya pulang, udah kenyang Ati, udah tuh. Cerita Ranggon mana ini? Iya, Itu lu cerita apa lu? yang serem-serem dah sama jalannya tuh. Kan dulu kayaknya tapakan kebo apa begitu. Iya dulu mah tahun berapa sih lagi di Amin dulu di Taman. Yang hijau jalanan. Iya. Oh itu mah kita tahun 60-an. Iya. Orang belum ada kali Malang, baru ngempar batu. Iya sebelum bikin Kalimalang kan bikin jalan itu dulu. Iya. Maksudnya buat proyek ke Kalimalang. Iya, ngamparin batu deh tuh. Upahnya 1.000 Ya, tuh per iya, meter. itu pasir itu dari Bantar Gebang itu. Tahu berapa? Itu yang aku tahu mah dulu mah abunya kita ada dengkul. Saya ini sama mata kaki jalan itu. Lebih sama di sana. Ranggon. Saya masuk ke Ranggon ini tahun 80. Tahun 80 masih pada sepi. Beda sama sekarang, rame. Di sini masih banyak asri lah, luas, tanah luas, kebun luas,
rambutan dan sebagainya. Dibilang iseng mah serem. Kalau udah lewat asar rada gelap. Tapi jauh dengan sekarang tahun 2000-an mah udah padat. Kemudian juga sudah Nusantara, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Kalimantan, ada orang Sulawesi. Di Ranggon itu Indonesia, pencakupan Indonesia, tempat ngumpul orang-orang di sini. Mampir sambil kita berdiskusi masalah budaya, masalah bergaul kita lagi kecil, masalahnya. Pokoknya Ranggon ini tempat berkumpul segala suku untuk menuju kita ke depan. Waktu tahun berapa itu ya? Lupa dah. Dan di sini pangkalan beca. Beca itu kalau mangkal dari perapatan ini sampai ke rumah Bapak Kolonel Lono. Ada 15 beca. Sebelumnya jadi Ranggon ini. Iya. Terus waktu dulu di sini serem juga. Waktu itu gaji orang ya kalau nggak salah. Pulang kerja jam 6 itu langsung ada angin besar nih. Waktu ini di sini ada pohon mangga gede. Ya, itu judulnya. Waktu dulunya saya suka nongkrong di Ranggon. Kisah-kisah Ranggon itu ya ada baiknya, ada jeleknya. Yang saya tahu, yang saya ketahui, dan yang saya tahu bahwa Ranggon itu manfaatnya lumayan juga sih, untuk ngobrol, untuk curhat lah istilah kata, kan gitu. Banyaknya pahit getirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan di Ranggon itu sangat enak sekali, sangat menyenangkan. Kesannya di Ranggon itu kita bisa kumpul sama-sama, bisa ngobrol bareng, bisa bertukar pikiran, bisa musyawarah. Itu enaknya nongkrong di Ranggon. Pikiran yang agak uruat itu bisa unek-uneknya bisa hilang. Kira-kira begitu. Itu dalam bayangan. Mungkin semuanya juga akan mengalami seperti itu. Ya bagi yang biasa nongkrong di Ranggon. Yang biasa nongkrong di Ranggon, walaupun dari rumah datang kemarin pikiran ngurat ya, itu mudah-mudahan insya Allah bisa hilang. Dan ada rasa kekeluargaan itu lebih nikmat lagi. Untuk pesannya, semua keluarga yang ada nongkrong di Ranggon itu mudah-mudahan saling memahami, jangan salah paham, saling mengerti, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Dalam video saya kali ini saya coba memberikan satu informasi sejarah berdirinya Ranggon di wilayah Setiadharma, yang notabene penduduknya kurang lebih 17.500 jiwa dan luas tanahnya sekitar 166 hektar. Ranggon itu salah satu bentuk bangunan pos yang biasanya berdiri di pertigaan, di depan gang, atau di satu tempat yang memang letaknya strategis. Berdirinya Ranggon itu terinspirasi dari daerah Cirebon yang di sana disebut Jondol.
Ya kebanyakan di daerah juga banyak ada disebut pos ronda seperti itu. Ranggon memang kedengarannya unik. Karena apa sih Ranggon? Ranggon ya bentuknya memang tidak terlalu bagus tapi unik gitu. Ranggon tuh berdiri sekitar tahun 1985. Pada saat itu saya juga masih lengoh, masih bujangan. Ranggon adalah tempat berkumpulnya dari berbagai kalangan. Ya, baik yang kerja di instansi Polri, ABRI, ataupun pejabat. Karena Ranggon itu satu wadah tempat berkumpulnya kami itu di sana. Dia banyak mengandung kenangan, ya baik manis maupun pahit. Ranggon mungkin boleh dibilang gue generasi awal kali ya. Nah pada waktu itu tempat dimana dari semua golongan bertemu, nongkrong bareng-bareng. Ya dari positifnya hubungan persaudaraan semakin kuat. Ada juga yang mencari nafkah. Bahkan tempat apa ya, kalau kesah bisa enjoy, bisa nyanyi-nyanyi, bisa lepas. Apalagi yang punya hobi olahraga bisa bertemu dengan hobi yang sama di situ. Pesan gue, jaga hubungan baik, hargai pendapat teman, hormati orang yang lebih tua, jaga kekompakan. Salam olahraga. Ranggon itu tempatnya kita ngobrolin masalah mancing dan mencari lokasi spot yang bagus. Intinya di Muara Gembong bersama abang saya Bapak Uri dan Mandor yang jago mancing semua. Pokoknya mah orang Ranggon pokoknya jago-jago mancing semua. Ikan segede upil kayak kena dipancingin. Nah, jadi kalau pingin bergabung silakan datang ke Ranggon. Kita punya spot yang bagus di daerah Muara Gembong. Terima kasih. Salam kompak Ranggon Club. Oke. Menit lebih ya, Pak? Ranggon menurut gua kampung yang paling bijaksana. Lu mau ngapain aja boleh, lu mau ngapain aja bebas. Yang penting lu pada sopan, saling menghargai. Apalagi sama yang lebih tua. Tempat orang-orang dari suku manapun pasti akan betah kalau udah pernah singgah di Ranggon. Bagi gua Ranggon tempat nyari duit yang damai. Ada aja rezekinya di situ. Gua pernah nipu counter yang di Ranggon. Gua ngisi pulsa, gua kasih nomor palsu biar nomor gua nggak ketahuan. Gua tipu tuh counter. Kasian ya. Yo, gua anak Ranggon. Bagi gua Ranggon itu apa ya? Ya satu tempat kelahiran gua. Sampai gua besar di Ranggon tempatnya. Zaman dulu orang mengatakan Ranggon itu orang-orang yang nakal, tempatnya orang-orang dicap, sering mabuk segala macam, tapi nggak gitu juga sih buat gua. Karena lu belum pernah ngerasain nongkrong di Ranggon. Tapi kalau lu udah pernah ngerasain nongkrong di Ranggon, lu bisa menilai karakter mereka semua. Walaupun katanya orang-orang Ranggon itu mukanya kasar-kasar, dalam artian kata rokes lah, tapi hatinya melankoli semua. Halo guys, gua Adi Reza, Jero Bostar Traffic. Ranggon menurut gua tempat yang asik buat
nongkrong, tempat buat nguji talenta sebagai barometer seberapa dahsyat kemampuan lo menghadapi publik. Kalau menurut lo gimana guys? Di Ranggon tuh karakternya unik-unik ya orangnya. Yang cowoknya keren-keren, genit-genit, ceweknya juga cantik-cantik, yang bapak-bapaknya tuh ganteng-ganteng, ibu-ibunya anggun-anggun. Yang tua tuh sama yang muda tuh ngayomin, yang muda sama yang tua tetap respect, tetap hormat. Cuma kadang-kadang jika ada sesuatu pecah, tapi besok santai lagi, ngalir lagi, biasa lagi. Itulah istimewanya Ranggon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid. Tempat kelahiran saya di Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Tambun Selatan. Di tempat kelahiran saya, daerah Tambun, Setiadharma, dikenal dengan tongkrongan Ranggon. Nama saya dikenal di sana dengan sebutan Inung atau Inoy. Pada dasarnya saya kecil dan tumbuh besar di kampung halaman saya yang orang mengenal dengan sebutan anak Ranggon. Jika ditanya pendapat tentang Ranggon, kesan pertama adalah tempat lahir dan besar saya di sana, di Ranggon. Pemuda di sana sangat menghargai dan menghormati yang namanya senior atau yang lebih tua. Anak-anak Ranggon mempunyai jiwa sosial yang tinggi, persahabatan dan pertemanan di sana menjadi yang utama. Dulu saat masih kecil sampai dengan beranjak dewasa, kita sering kumpul-kumpul bersama dengan anak-anak Ranggon, yang muda sampai dengan yang dewasa. Dan sampai saat sekarang ini pun budaya itu masih melekat antara orang yang lebih muda dan yang tua berkumpul bersama untuk bercerita, berbagi informasi, bercanda ria, dan membantu rekan yang lainnya jika dalam kesulitan. Pesannya, sehat dan sukses terus buat kawan-kawan Ranggon. Doa terbaik untuk kawan-kawan Rambun. Sukses selalu. Ranggon asik, teman-teman asik, teman-teman solid, kompak, ya ajib dah. Tempat minum juga oke. Ranggon, remaja gondrong kata orang-orang. Ya kalau di anuin sih tempat paling ngangenin, benar sumpah. Apalagi posisinya kayak gua, jauh sama teman sama saudara. Rasanya gimana ya? Tempat paling nyaman, paling enak buat tempat nongkrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang Ranggon, setiap orang pasti punya pandangan beda-beda, baik internal maupun eksternal. Tapi kalau menurut gue, Ranggon itu adalah keluarga. Dari yang tua sampai yang muda, kumpul jadi satu dengan batasan saling menghargai dan menghormati. Menurut gue, Ranggon itu adalah nama pangkalan tukang ojek, dan tempat anak-anak nongkrong juga, yang tua yang muda. Kalau hari libur, malam libur biasa kumpul di situ, ngopi dingin, ngopi panas. Tapi sekarang kayaknya beda Ranggon. Sekarang udah mulai sepi, anak-anak mudanya pun udah pindah haluan untuk nongkrong pada ke pinggir kali. Tinggal yang tua-tuanya deh, nggak keurus lagi. Sayang, nggak seperti dulu lagi. Menurut gua itu Ranggon itu tanah kelahiran gua. Nah, di mana itu Ranggon kadang-kadang bisa rezeki ada di situ. Dia buat ngempanin keluarga gua, istilahnya apa sih? Nafkah gitu buat keluarga di situ. Jadi setiap tongkrong itu banyak temen-temen juga yang datang di Ranggon nih. Istilahnya kita nggak punya duit ngopi, ada aja gitu yang yang raktir kita buat beliin kopi gitu. Walaupun kita gua nongkrong di Ranggon nih, itu ada aja. Alhamdulillahnya di situ kalau di Ranggon tuh, kalau menurut gua. Kalau Ranggon itu gua tinggal di Setiadharma 1. Di Ranggon itu dia terkenal, sedesa ya, setambun, kecamatan ya pasti kenal anak-anak Ranggon gitu. Kekompakannya gitu kan. Sampai dalam acara kegiatan apa juga dia kompak gitu. Jadi istilahnya apalagi dulu zaman saya ya, zaman SD SMP lah kenal banget udah anak-anak ya, udah banyak kompak ya. Kalau ya udah ribut mulu dulu
kemana-mana aja kita ajar terus gitu kan. Terus sekarang ya kita Ranggon, anak-anak Ranggon kita harus kompak selalu dan sehat selalu dan kita. Oke, buat Ranggon ya. Oh, kalau buat saya Ranggon itu oke banget buat ngopi maupun ngobrol-ngobrol oke dah, adem tempatnya, siap. Oke, hidup buat Ranggon. Saya lahir di Ranggon, gede di Ranggon, bergaul di Ranggon. Di situ kita bergaul dari lintas generasi yang mengedepankan etika, sopan santun, tapi tetap di situ nggak pernah ada rasanya kesepian, selalu happy. Dan saya punya bisnis pun di Ranggon. Di situ kita banyak berbagai macam profesi yang memiliki pengalaman berbeda-beda. Salutnya di Ranggon. Ya. Ranggon ya, adalah tempat lahir saya, besar saya di sini. Dan Ranggon itu yang dulunya saya sempat bader lah. Dan alhamdulillah juga di Ranggon ini juga tempat saya insaf dan kembali ke jalan Allah, dan alhamdulillah sudah menjadi aman, tentram dah. Kalau menurut gua nih ya, apa yang gua rasakan di Ranggon itu benar-benar tempat yang comfortable ya kan, relaxing. Terus orang-orangnya santai, suka hiburan. Tokonya kalau di Ranggon itu bikin kita awet muda kayak gue nih contohnya ya kan. Asik dah pokoknya di Ranggon mah tempat nongkrong yang menarik ya. Ranggon menurut gua itu mungkin tempat kedua kayaknya setelah rutinitas kerja ya. Soalnya kita kalau nggak ada di rumah itu udah pasti adanya di Ranggon.